Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agu Akbara dari kelas SI 22B dengan NPM 22311124. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cara kerja ETL pada data warehouse. Mengapa ETL penting dalam konteks data warehouse? ETL atau Extract, Transform, Load adalah suatu proses yang sangat penting dalam konteks data warehouse. Berikut mempunyai beberapa alasan. Yang pertama ada integrasi data. Extract. Data warehouse biasanya mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang berbeda. Proses ekstraksi memungkinkan untuk mengambil data dari berbagai sumber, termasuk database operasional, file X, spreadsheet, dan sumber data lainnya. Yang ada lagi transformasi data dari sumber yang berbeda mungkin memiliki format, struktur, dan kualitas yang berbeda. Transformasi memungkinkan untuk membersihkan, merapihkan, dan mengubah data ke format yang konsisten dan dipahami oleh data warehouse. 2. Kualitas data. ETL membantu meningkatkan kualitas data dengan memberikan kesempatan untuk menormalkan data, mengatasi ketidaksesuaian, dan menangani masalah integritas data. Ini memastikan bahwa data yang dimuat ke dalam data warehouse dapat diandalkan dan konsisten. Yang ketiga ada optimasi kerja. Proses transformasi ETL dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja data warehouse. Misalnya data dapat indeks atau disusun ulang untuk meningkatkan kecepatan pencarian dan query. Keempat ada agregasi dan summarization. ETL memungkinkan pembentukan data agregat dan ringkasan. Ini membantu akan meningkatkan kinerja query dan laporan karena data yang sudah diolah dapat disimpan secara terpusat dan diakses dengan lebih efisien. Yang kelima ada data warehouse. Strukturnya, ETL membantu dalam membangun struktur data warehouse dengan memastikan bahwa data yang dimuat sesuai dengan skema data warehouse yang telah ditentukan. Ini termasuk pembuatan dimensi, tabel fakta, dan hubungan antar tabel. Ada yang keenam, yaitu pemeliharaan riwayat historik data. ETL dapat digunakan untuk mengelola data secara historical data. Ini memungkinkan pengguna dalam melihat perubahan data dari waktu ke waktu, yang penting dalam analisis tren dan pemantauan kinerja. Ada yang ketujuh, skalabilitas. Dengan menggunakan ETL data warehouse dapat dengan mudah diperbarui dan diperluas dengan menambahkan sumber data baru atau memperbarui data yang sudah ada. Lalu ada proses yang ke-8, keamanan. Proses ETL memungkinkan implementasi kontrol keamanan, termasuk menghapus informasi sensitif atau anonimisasi data sesuai kebutuhan. Pentingnya ETL dalam konteks data warehouse tidak hanya terletak pada pemrosesan data, tetapi juga ada bagaimana data disiapkan, organisir agar menjadi sumber informasi yang kuat dan dapat diandalkan untuk analisis bisnis. Ada juga penjelasan tentang tahap ekstraksi. Tahap ekstraksi dalam proses ETL ada langkah pertama di mana data diambil dari berbagai sumber. Pada tahap ini, informasi penting diekstrak dari sumber data seperti database operasional, file teks, atau sistem lainnya. Proses ekstraksi ini mencakup pemilihan data yang diperlukan dan transfer data ke area sementara untuk diproses lebih lanjut. Data yang diekstrak dapat berasal dari berbagai format dan struktur, dan tujuan utamanya adalah membawa data ke dalam lingkungan ETL untuk dilakukan transformasi sebelum dimuat ke dalam data warehouse. Tahap ekstraksi merupakan fondasi untuk memulai proses pengolahan
data selanjutnya dalam rangkaian ETL. Dalam konteks SQL, proses ekstraksi data biasanya melibatkan perintah-perintah SQL yang sesuai untuk mengambil data dari sumbernya. Berikut contoh sederhana penggunaan SQL untuk ekstraksi data. Yang pertama ada ekstraksi data dari tabel. SQL select from name, nama tabel. Terus perintah di atas mengambil seluruh data dari tabel. Nama tabel Anda dapat menyesuaikan kolom yang ingin Anda ambil dengan mengganti dengan nama kolom yang Anda inginkan. Yang kedua ada ekstraksi data kriteria, select from nama tabel where kondisi. Dengan menambahkan klausa where, Anda dapat menentukan kriteria untuk mengekstraksi data tertentu dari tabel, misalnya where kolom underscore x lebih dari 100 akan mengambil data di mana nilai kolom underscore x lebih dari 100. Yang ketiga, join table untuk ekstraksi data terkait. Select T1 dengan 12 from table 1 T1 inner join table 2 T2 on T1 ID sama dengan T2 T1 underscore ID. Perintah ini melakukan penggabungan join antara dua tabel 1 dan tabel 2 berdasarkan kolom ID dan tabel 1 dan tabel 2. Yang keempat ada ekstraksi data terurut. Select from nama tabel order by kolom urutan ASC. Dengan menggunakan order by, Anda dapat mengurutkan hasil ekstraksi berdasarkan nilai kolom tertentu, baik secara naik ASC atau turun DEX. Langkah-langkah dalam tahap loading beserta gambaran. Ada pertama mapping, menetapkan data dari sumber ke struktur data warehouse yang sesuai. Yang kedua adalah transformasi load, memuat data yang telah ditransformasi ke dalam data warehouse. Validasi dan pemanasan. Yang ketiga, memeriksa integritas data, melakukan validasi dan memantau kesalahan selama proses loading. Yang kelima ada konteks dan statistik, membangun indeks dan statistik untuk meningkatkan kinerja query. Yang keenam ada pembaruan metadata, memperbarui metadata terkait dengan status dan informasi lainnya setelah proses loading selesai. Berikut adalah beberapa contoh alat dalam platform yang digunakan pada tahap loading. Apache NIFI, Talend, Microsoft SQL Server Integration Service, Informatica Power Center, Oracle Data Integrator, IBM InfoServer DataSec, Ventaho Data Integration, AVC Spark, Google Cloud Data Flow, AWS Glue. Studi kasus penerapan ETL di organisasi kampus Universitas Teknokrat Indonesia. Organisasi kampus UTI atau Universitas Teknokrat Indonesia menghadapi kompleksitas pengelolaan data mahasiswa, pengajaran dan penelitian. Penerapan ETL membantu mengatasi tantangan ini dan meningkatkan efisiensi operasional serta analisis data. Tantangan data yang tersebar, informasi mahasiswa, hasil ujian, dan data pengajar tersebar di sistem-sistem terpisah. Waktu pemrosesan yang lama, proses manual dalam menggabungkan data dan membersihkan data memakan waktu, menghambat ketepatan waktu pengambilan keputusan. Implementasi ETL, ekstraksi data mahasiswa, hasil ujian, dan data pengajaran diekstrak dari sistem keuangan, sistem akademik, dan sistem pengajaran. Transformasi data disatukan dan dinormalisasi, memastikan konsistensi dan pembersihan data dilakukan untuk menangani nilai yang hilang, nilai tidak konsisten, dan duplikat data. Yang ketiga, pemuatan atau load.
Data yang telah diolah dimuat ke dalam data warehouse kampus untuk penyimpanan sentral dan akses yang mudah. Detail konkret: 1. Pemantauan dan data analisis mahasiswa. Data mahasiswa yang terintegrasi memungkinkan pemantauan akademik dan analisis proaktif untuk mendukung perkembangan mahasiswa, optimasi proses pengajaran. Yang kedua, integrasi data pengajaran pembantu organisasi kampus dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan proses pengajarannya. Yang ketiga, ada manajemen keuangan yang efisien. Integrasi data keuangan dari berbagai sumber memberikan visibilitas yang lebih baik untuk manajemen keuangan kampus. Yang keempat, ada raportasi dan analisis lebih cepat. Data yang terkonsolidasi mempercepat proses pembuatan laporan dan analisis, mendukung keputusan yang cepat. Kesimpulannya, penerapan ETL di organisasi kampus UT menghasilkan efisiensi operasional, memungkinkan pemantauan dan analisis yang baik terhadap data mahasiswa, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terinformasi dari berbagai lapisan manajemen kampus. Ini memberikan landasan yang kuat untuk mendukung misi pendidikan dan penelitian organisasi kampus. Ringkasan poin-poin utama cara kerja ETL pada data warehouse. Yang pertama, tahap pemuatan ETL: ekstraksi. Ambil data dari berbagai sumber seperti database, file, atau aplikasi. Yang kedua, ada transformasi. Bersihkan, ubah, dan gabungkan data agar sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada pemuatan. Load. Simpan data yang telah diolah ke dalam data warehouse. Yang kedua, ada penyimpanan data dalam data warehouse. Data diorganisir dalam dimensi dan fakta. Skema bintang atau skema salju digunakan struktur data warehouse. Indeks, partisi, dan metadata mendukung efisiensi dan manajemen data. Contoh alat atau platform yang digunakan: alat seperti Avaaz, Nivi, Talent, Microsoft, SSIS, dan Avaaz Spark umum digunakan. Ada studi kasus, implementasi, hasil konkret. Kesimpulan: ETL memainkan peran kunci dalam memastikan kualitas data di data warehouse, mendukung analisis data yang relatif efektif, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang informasional. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.